البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum, di situ disebutkan kemarin bahwasanya orang yang paling tahu tentang peperangan, maghazi dan juga al-malahim, pertempuran, penduduk mana kemarin? Handalah. Yang paling paham tentang masalah perangan, maghazi, penduduk mana dan mana kemarin? Ahlu Madinah dan mana? Syam. Nah, kemudian bahkan apa? Ahlu Irak. Nah, ahlu Irak, tiga itu ya. Kita lihat lagi halaman 71, perhatikan bagian tengah bawah atas itu. Bagian tengah bawah atas itu. Nah, barakallahu fikum, apa kata beliau? Wa amma tafsiru, adapun berkaitan masalah tafsir, kalau masalah maghazi dan malahim, ingat-ingat ahlul Madinah, ahlus Syam, ahlul Irak. Masalah maghazi wal malahim. Kalau masalah tafsir kita lihat, wa amma tafsir fa inna a'laman nas bihi ahlul Makkah. Nah, adapun masalah tafsir, maka manusia yang paling tahu tentang tafsir adalah ahlul Makkah, penduduk Makkah, itu yang paling tahu. Paham ya? Masalah tafsir yang paling tahu adalah penduduk Makkah. Nah, li'annahum ashabu Ibnu Abbas, karena mereka semuanya para sahabatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas digelari dengan apa? Turjumanul Quran, mufassirus sahabah. Paham ya? Nah, sehingga tidak asing lagi kalau yang paling tahu mengenai tafsir adalah apa? Penduduk Mekah. Mahum salah nih, Isa? Ayo Ihsan. Ayo, nah, perhatikan. Berikutnya kita lihat wa kamujahid. Nah, kamujahid seperti Mujahid juga. Mujahid bin siapa ini? Bin Jabir. Mujahid bin Jabir ini muridnya siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, bahkan sampai disebutkan para ulama, nah barakallahu fikum, mengenai keutamaan Abdullah bin Jabir ini apa? Ya, Abdullah Mujahid bin Jabir ini apa? Idza ja'aka tafsirun an Mujahid, idza ja'aka tafsirun an Mujahid fahasbuka bih. Atau semakna itu. Apabila datang kepada tafsir dari Mujahid, fahasbuka bih. Cukup bagimu. Karena Mujahid mengambil dari siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga enggak perlu ragu lagi. Datang tafsir dari Mujahid, maka fahasbuka bih, cukup bagimu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa Atha bin Abi Rabah, kalau antum melihat terjemahnya bawahnya itu semuanya biografi, ringkasnya di bawahnya itu bisa baca sendiri ya. Nah, Atha bin Abi Rabah juga mufassir, wa Ikrimah mufassir juga. Maula Ibnu Abbas, Ikrimah ini mantan budaknya Abdullah Ibnu Abbas. Wa ghairihim, selain mereka, min ashabi Ibnu Abbas, dari para sahabatnya Abdullah bin Abbas, At-Tawus wa Abi Sya'fa wa Sa'id bin Jubair wa amsalihim, wa kadzalika ahlu Kufah. Yang pandai masalah tafsir selain itu juga apa? Ahlul Kufah. Nah, min ashabi Abdullah bin Mas'ud, dari apa? Dari para sahabatnya Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Naam. Itu termasuk yang pandai dalam masalah apa? Tafsir. Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, kata beliau dalam syarahnya itu, yaqul mu'allif rahimahullah ta'ala, inna tafsira a'lamun nas bihi ahli Makkah. Sesungguhnya ilmu tafsir yang paling tahu, manusia yang paling tahu adalah penduduk Makkah. Bi khilafil maghazi. Berbeda barakallahu fikum berkaitan masalah apa? Maghazi, peperangan. Fa a'lamun nas biha ahlul Madinah. Ingat-ingat, kalau masalah maghazi, al-malahim, peperangan, pertempuran, itu yang paling tahu adalah apa? Penduduk Madinah. Wa yu'allilu dzalik, dan nah barakallahu fikum dijadikan alasan mengenai hal tersebut. Apa alasannya? Paham ya? Nah barakallahu fikum memberikan alasan, mu'allif memberikan alasan di situ. Yu'allil itu maksudnya memberikan alasan. Fa yaqul, seraya berkata, li annahum ashabu Ibnu Abbas, karena penduduk Mekah itu adalah para sahabatnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa an abi. Nah barakallahu fikum, dan juga semoga Allah Taala meridhai bapaknya juga. Nah, Abdullah Ibnu Abbas. Abbas bin siapa? Bin Abdul Muthalib atau bin Abi Thalib? Bin Abi Thalib. Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Naam.
Kamu Mujahid wa Atha bin Abi Rabah, seperti Mujahid dan Atha bin Abi Rabah. Nah, jadi ketika para sahabatnya Abdullah bin Abbas, enggak usah ragu lagi karena Abdullah bin Abbas mufassirus sahabah, ahli tafsirnya para sahabat. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan kemudian dikabulkan doanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam ilmu agama dan ajarlah ilmu ta'wil. Punya antum enggak ada? Punya antum? Ada punya antum? Punya antum ada enggak punya antum? Punya antum? Punya antum ada enggak punya antum? Hah? Punya antum ini ada enggak punya antum? Yang dibacanya ada enggak? Halaman 73 ada enggak? Punya antum enggak ada? Bisa. Punya antum? Enggak ada juga? Punya antum? Punya antum? Punya antum, Bang? Nah, punya antum juga enggak ada punya antum? Wala ba'sa. Khair insyaallah. Yang enggak ada ya, dengarkan ya, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Wa min qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa min dzalika ma tamayyazu bihi ala ghairihim, dan termasuk hal yang penting juga apa-apa yang mereka terbedakan atas yang selain mereka. Ya, terbedakan karena mereka lebih tahu keadaannya ya mengenai masalah sejarah peperangan dan juga pertempuran tadi ahlu al-Madinah, ahlu Syam, ahlu Iraq. Kalau mengenai tafsir tadi ahlu Makkah. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat. Nah, ulama ahli Madinah fi tafsir, dan ulama penduduk Madinah mengenai ilmu tafsir, misalnya Zaid bin Aslam. Seperti Zaid bin Aslam, alladhi akhadha anhu Malik, yang mana Malik bin Anas mengambil ilmu darinya, mengambil ilmu tafsir. Wa akhadahu anhu aidan ibnuhu, dan juga mengambil ilmu darinya juga apa? Anaknya, yaitu Abdurrahman wa Abdullah bin Wahab. Nah, barakallahu fikum. Jadi termasuk apa? Termasuk ahli Madinah yang pandai masalah tafsir adalah Zaid bin Aslam ini. Zaid bin Aslam, nam al-Madani. Wa marasil idza ta'addadat turuquha. Apa marasil itu? Mursal. Mursal itu adalah hadis yang diangkat langsung dari tabi'in ke Rasulullah langsung atau sahabat ke Rasulullah langsung. Itu namanya mursal. Cuman antum harus bisa bedakan. Kalau marasilus sahabah itu makbulah. Mursalnya para sahabat diterima. Marasilus sahabah makbulah. Adapun mursalnya tabi'in dicek lagi. Tabi'in yang mana? Kalau tabi'in yang dia itu enggak suka mengirsal kecuali dari sahabat, diterima, seperti Sa'id bin Ibnu Musayyib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu dia enggak pernah barakallahu fikum irsal kecuali dari Abdullah Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga diterima. Nah, seperti itu. Paham belum? Kalau Sa'id Ibnu Musayyib mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terima. Kenapa diterima? Karena dia tidak mengambil kecuali dari Abu Hurairah. Akurat sahabat. Paham belum? Tapi kalau sahabat langsung enggak usah bingung. Wa mursalun minhu sahabi yusaqat wa kul gharibun marawin faqat. Paham ya? Kalau mursal itu berarti gugur. Paham ya? Sahabat yang menggugurkan, maksudnya langsungan itu loh dari sahabat itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kalau ada tabi'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, itu mursalnya tabi'in seperti itu, cek lagi. Ayo. Wal marasil idza ta'addat turuqha, dan mursal itu kalau banyak jalan-jalannya, jalurnya, wa khalat 'anil muwata'ah qasdan, dan kosong dari kedustaan secara apa? Qasdan, secara keinginan, aw ittifaqan atau kesepakatan bi ghairi qasdin, atau kesepakatan tanpa disengaja, tanpa ada keinginan, kanat sahihatan qat'an, berarti itu sahih. Fa inna naqla imma an yakuna sidqan mutabiqan lil khabar, karena penukilan itu imma benar, jujur, mencocoki kabar, wa imma an yakuna kadziban ta'ammada sahibuhu al-kadzib aw akhta' fi. Imma apa? Nah, penukilan itu dusta, yang pelakunya sengaja berdusta atau keliru di dalamnya. Fa mata salima minal kadzib wal amad, maka kapanpun selamat dari kedustaan yang disengaja, wal khata', dan selamat dari kekeliruan, kana sidqan minar raib, berarti benar, tidak diragukan lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, syarahnya itu kita ambil syarahnya, setelah itu tutup. Kata beliau, al-marasil hal takunu sidqan aw hal takunu sahihatan am la. Sekarang marasil, mursal itu dikatakan sidqan, benar adanya, diambil ataukah dikatakan sahih ataukah tidak,
Al-marasil wal marasil hiya. Apa sih marasil itu? Pahami baik-baik. Mursal. Apa itu mursal? Marasil hiya allati rafa'aha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yasma' minhu. Marasil itu adalah hadis yang diangkat sampai kepada Rasulullah SAW orang yang tidak pernah mendengar dari Rasulullah itu loh. Paham belum? Hadis yang di apa? Nah, barakallahu fikum yang diangkat. Malah diangkat itu hadisnya diangkat disampaikan Rasulullah, orang itu enggak pernah dengar. Seperti tabi'in, pernah enggak ketemu Rasulullah tabi'in? Enggak pernah. Tabi'in mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atau qala Rasulullah berkata. Nah, itu namanya mursal. Mursal tabi'in namanya. Karena tabi'in enggak pernah berjumpa Rasulullah. Paham maksudnya ya? Nah, atau Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad anaknya Abu Bakar. Itu lahirnya ketika haji wada'. Hajjatul wada' itu kan haji yang perpisahan gitu loh. Rasulullah setelah meninggal dunia, kemungkinan besar Muhammad ini kan masih kecil. Paham ya? Ya barakallahu fiikum, ya perhatikan baik-baik. Nah, kepalanya diangkat kepalanya, yang ngantuk segera wudu, barakallahu fiikum, enggak ada panjang lebar, debat atau bantah. Nah, barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Jadi Muhammad bin Abi Bakar ini lahirnya ketika apa? Nah, barakallahu fiikum, diangkat kepalanya. Kepalanya angkat, enggak usah disonggo pakai tangan. Nah, barakallahu fiikum. Muhammad bin Abi Bakar ini lahirnya ketika apa? Tahun haji wada'. Ketika tahun haji wada'. Nah, berarti kemungkinan besar masih kecil itu loh, enggak mungkin ngambil hadis dari Rasulullah. Paham ya? Enggak mungkin. Nah, ketika Muhammad bin Abi Bakar mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mursal. Paham ya? Nah, kita lihat nanti biar tambah jelas. Min tabi'in aw sahabiyin, dari tabi'in atau sahabi. Kalau sahabat mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini enggak pernah dengar Rasulullah tapi mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga mursal. Kalau tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas mursal, cuman diterima atau tidak itu loh. Kalau marasilus sahabah la tadur. Ingat-ingat itu kaidahnya itu. Mursalnya para sahabat itu la tadur makbulah, enggak berbahaya dan diterima. Itu mursalnya para sahabat. Mahum insyaallah. Tapi kalau marasil tabi'in, mursalnya tabi'in dicek lagi. Paham ya? Tabi'in yang mana dulu? Kalau tabi'in yang dia itu terkenal mengambilnya dari sahabat, seperti Sa'id Ibn Musayyab ini, beliau itu mengambilnya dari Abu Hurairah gitu loh. Jadi diterima karena apa? Akurat. Jalur pengambilannya itu akurat gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Fal mursal huwa ma rafa'ahu tabi'iyyu awis sahabiyyu alladzi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulannya, mursal itu berarti hadis yang apa? Yang disandarkan oleh tabi'in atau sahabat kepada Rasulullah yang dia itu belum pernah mendengar Rasulullah. Itu cara mudahnya. Paham ya? Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nyandarkan? Nah, barakallahu fiikum, yang nyandarkan imam tabi'in, imam sahabat. Paham ya? Nah, jadi hadis yang disandarkan oleh tabi'in atau sahabat kepada Rasulullah SAW yang mana keduanya tersebut belum pernah mendengar dari Rasulullah SAW namanya mursal. Paham belum Abdullah? Hadis yang bagaimana mursal ini? Hadis yang disandarkan oleh tabi'in atau sahabat yang kedua-duanya belum pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falau rawa Muhammad bin Abi Bakar, kalau seandainya Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, Muhammad namanya, itu meriwayatkan hadis yang saat itu apa? Nah, hadisan anin Nabi samainahu mursalan. Kalau Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kita namakan mursal. Kenapa? Li'annahu lam yasma' minhu qat'an, karena Muhammad ini belum pernah mendengar Rasulullah. Paham ya? Belum pernah mendengar dari Rasulullah. Kenapa belum pernah mendengar? Karena ketika beliau dilahirkan itu posisi haji wada', haji perpisahan. Jadi belum sempat besar kan? Masih kecil kan? Nah, barakallahu fiikum, kita lihat. Fa Muhammad bin Ibnu Abi Bakar, Muhammad anaknya Abu Bakar itu wulida fi am hajjatul wada', dilahirkan pada tahun apa? Haji wada'. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, 10 Hijriah, ya enggak? Nah, wa ma'a dzalik qala ahlul ilm, bersamaan dengan itu ahlul ilm mengatakan inna marasil sahabah hujjah. Ini penting, perlu digaris bawahi atau di atasin itu. Sesungguhnya mursalnya para sahabat itu hujjah. Wa amma mursalut tabi'in, adapun mursalnya tabi'in, perhatikan, fattabi'un yakhtanifun. Para tabi'in itu berbeda-beda, bermacam-macam gitu loh, enggak semuanya sama. Faminhum man yuqbal mursaluh wa minhum man lam yuqbal. Ada di antara tabi'in yang diterima mursalnya,
Mahum insyaallah ini ya. Ada juga tabi'in yang tidak diterima mursalnya. Nah, barakallahu fikum, ada tabi'in yang terima mursalnya, ada tabi'in yang tidak diterima mursalnya. Allahul musta'an. Falladhi tatabba'u, maka orang-orang yang mereka meneliti dan mengecek, wa urifa anam wa arafa annahum la yursilun illa an sahabiyyin, dan kemudian dia tahu bahwasanya apa? Bahwasanya mereka tidaklah mengirsal, membuat mursal kecuali dari sahabat, misal Sa'id ibn Musayyab ini. Contohnya Sa'id ibn Musayyab. Naam. Fa innahu qad qila innahu la yursil illa an Abi Hurairah. Maka dikatakan bahwasanya dia tidak pernah berirsal, tidak pernah mengirsalkan kecuali dari Abu Hurairah. Berarti akurat atau tidak ini? Akurat. Mahum adalah Sa'id ibn Musayyab ini tidak pernah mengirsalkan hadis kecuali dari siapa tadi Isa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa yakunu mursaluhu sahihan, berarti mursalnya sahih. Ini ingat beda ya, enggak semua tabi'in. Walladzina laisu ala hadhil hal, adapun yang mereka keadaannya tidak seperti ini, yungdar fil mursal nafsu, dilihat lagi pada mursal nafsi, mursal itu sendiri dilihat bagaimana jalurnya. Idza ta'addadat turuquhu wa talaqathu al ummah bil qabul, kalau jalur-jalurnya, jalan-jalannya itu banyak dan umat menyambutnya dengan penerimaan, fa innahu yakunu sahihan, berarti sahih. Wa mithalu dzalik hadis Amr bin Hazm, contohnya adalah hadis Amr bin Hazm, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban fihi zikrud diyat waz zakah. Bahwasanya Rasulullah pernah suatu ketika menulis suatu surat kepada penduduk Yaman dengan suatu tulisan yang di dalamnya ada apa? Penyebutan mengenai diyat, denda-denda, wa zakat. Wa minhu, di antaranya juga wa alla yamas al-Qur'an illa tahir, dan hendaknya tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali suci. Hadisnya ini perlu dicek lagi karena apa? Karena pendapat yang rajih, bagi orang yang junub atau orang perempuan yang haid itu boleh menyentuh mushaf, bahkan baca mushaf murajaah pun enggak masalah. Yaitu pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam wafaqahullah, sampai Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah, beliau ngarang kitab Al-Faid, itu ya, judulnya Al-Faid. Pembahasan mengenai apa? Hukum bagi perempuan atau hukum bagi orang yang junub dan perempuan yang haid memegang mushaf. Pendapat yang rajih boleh. Karena kalau perempuan haid 7 hari misalkan, atau orang yang barakallahu fikum junub misalkan, enggak megang mushaf, enggak murojaah, mungkin lupa kan itu. Seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu ada kebaikan yang terluputkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.